Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini Bapak Ibu perlu ketahui, jelang daftar tambah login SSCASN 2023, penempatan guru honorer ya, misalkan ya satu sekolah ada 2 kebutuhan formasi, sedangkan pelamarnya ada 6 orang di rekrutmen P3K Guru 2023. Anggaplah kita di sini berbicara mengenai P1, P2 dan pelamar umum Bapak Ibu ya. Kira-kira bagaimana solusinya? Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Ingat, jelang daftar tambah login SSCASN 2023, penempatan guru honorer jika satu sekolah ada 2 kebutuhan formasi, yang mana pelamarnya ada 6 orang di P3K Guru 2023. Langsung saja Bapak Ibu ya. Oke. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada beberapa daerah yang sudah mengumumkan rincian penetapan kebutuhan aparatur sipil negara ya, contohnya di Kabupaten Konawe ya, untuk tahun anggaran 2023. Yang mana kalau kita perhatikan di sini itu sangat berbeda dengan rincian penetapan kebutuhan ASN di tahun 2022 yang lalu, yang mana khusus untuk formasi tenaga guru untuk unit penempatannya itu sudah tidak tertera lagi Bapak Ibu, sudah tidak tertera lagi nama sekolahnya, tapi unit penempatannya itu berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya untuk unit penempatan itu semuanya berkumpul di Dinas Pendidikan. Jadi untuk formasi ke sekolah itu sudah ditiadakan. Nanti pendistribusiannya berdasarkan guru yang lulus dan berdasarkan kebutuhan dari setiap sekolah ya yang ada di instansi. Contoh misalkan ya, jabatan ahli pertama guru agama Buddha, alokasi P3K-nya 2, unit penempatannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Untuk penempatan di sekolahnya nanti itu sasarannya nanti ke sekolah-sekolah yang memang mengajar guru agama Buddha, dan mungkin ada guru agama Buddhanya di situ Bapak Ibu ya. Makanya nantinya itu ada istilah redistribusi formasi, karena formasi berkumpul di Dinas Pendidikan. Seperti itu kira-kira ya. Oke, kemudian kita lanjut di sini. Nah, ini ada pertanyaan ya di sosial media. Assalamualaikum, mau bertanya Min, jika dalam satu sekolah formasi yang dibutuhkan hanya 2 ya. Jadi formasi yang dibutuhkan itu hanya 2, sedangkan jumlah pelamarnya ada 6 orang. Yang menjadi pertanyaan, apakah 2 orang yang duluan mendaftar yang akan mengunci aplikasi sscsnbkn.co.id, sementara guru honorer sisanya 4 orang tadi tidak bisa mendaftar di sekolah induk tadi, atau bisa mendaftar ke sekolah lain? Mohon dijawab, jangan dibully ya karena masih pemula. Oke, kami akan jawab. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tidak, yang kami jawab pertama di sini ada kata mengunci Bapak Ibu ya. Jadi intinya di P3K Guru 2023, ingat ya, tidak ada kunci formasi. Ingat, karena formasi itu semuanya berkumpul di Dinas Pendidikan. Ingat itu ya. Kemudian kita lihat ada 6 orang pelamar. Kita tidak tahu apakah pertanyaannya ini pelamarnya P1 semua atau P2 semua atau campuran Bapak Ibu ya. Itu yang membingungkan kita. Sedangkan kebutuhan hanya 2. Anggaplah kita ambil kesemuanya adalah P3 ya. Keseluruhnya adalah P3. Jadi keseluruh pelamar ini P3, ada 6 orang, itu akan memperebutkan 2 kebutuhan formasi di satu sekolah. Nah, kunci utamanya itu adalah nilai ranking tertinggi tambah wawancara Bapak Ibu ya. Itu yang akan menentukan kelulusan Bapak Ibu. Ingat ya,
anggaplah kebutuhan 2 sedangkan guru P3-nya ada 6. Nah, ingat, satu formasi itu akan diperebutkan oleh 3 besar. Nah, kebetulan di sini ada 6 orang, maka sudah pas ya. Nantinya itu satu formasi akan diperebutkan oleh 3 orang. Satu formasi lagi diperebutkan lagi 3 orang. Kenapa seperti itu? Karena 3 orang terbaik nilainya yang akan diambil untuk maju ke sesi wawancara, Bapak Ibu ya. Nah, ke sesi wawancara. Nah, yang mendapatkan nilai terbaik di sesi wawancara dan diakumulasi dengan nilai tes cat observasinya, maka dialah yang akan mengisi satu slot formasi di sekolah ini. Begitu juga yang 2 tadi, yang 3 tadi ini, yang paling tertinggi wawancaranya diakumulasi dengan nilai tes cat observasi, maka dialah yang akan mengisi formasi. Kalau ke-6 guru ini adalah P3. Bagaimana kalau misalkan ke-6 guru ini adalah P1? Ingat ya, kalau misalkan ke-6 guru ini adalah P1 sama dengan P1 sedangkan kebutuhan 2, maka nantinya akan diurutkan dulu. Nah, anggaplah dari 6 ini ada 3 orang yang P2 sedangkan ada 3 orang yang P2 sedangkan yang ada 6 orang yang P1 THK2 dan 3 orang P1 guru honorer negeri. Jadi yang diangkat secara berturut-turut adalah yang THK2 tanpa melihat nilai lagi, Bapak Ibu ya. Jadi 1 2 3 itu akan diurutkan lagi antara THK2. 3 orang ini akan memperebutkan nilai terbaiknya, itu akan mengisi 2 slot formasi ini. Sedangkan yang P3 ini nantinya akan mendapatkan redistribusi kalau misalkan ada sekolah lain yang masih membutuhkan guru, logikanya. Jadi kalau P3 itu berdasarkan nilai ranking terbaik tambah wawancara, begitu juga dengan P2. Tapi kalau P1 itu berdasarkan urutan prioritas, tapi kalau prioritasnya sama itu berdasarkan nilai pada P3K Guru 2021. Itu akan menjawab pertanyaan yang ada di sini, Bapak Ibu ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui ya, bahwasanya ingat ya, formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Ingat ya, ini filenya ya. Ini di sini dikatakan seleksi tahun 2023. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Sekali lagi saya katakan ya, formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan ya. Ingat ya, formasi itu ada pada Dinas Pendidikan, sehingga jangan heran kalau unit penempatan di sini itu kosong. Unit penempatannya tidak ada nama sekolah, tapi nama unit Dinas Pendidikan. Itu tujuannya nantinya ketika sudah ada yang lulus itu akan didistribusikan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan secara merata. Jadi supaya tidak ada istilah geser menggeser, Bapak Ibu, supaya tidak ada istilah geser menggeser. Kemudian nantinya itu betul-betul ditempatkan di sekolah yang memang membutuhkan guru. Tidak sama waktu tahun 2021 2022 ada yang bertumpuk guru P3K-nya, padahal kebutuhannya cuma 3, tapi guru P3K yang masuk 5, sehingga ada 2 yang menganggur. Banyak sekali kejadian seperti itu. Makanya Panselnas memberikan wewenang kepada Dinas Pendidikan agar formasi seluruhnya berkumpul pada Dinas Pendidikan. Kami berdasarkan file bahan rakor, teman-teman ya, seperti itu. Dan untuk penempatannya nanti itu akan berdasarkan tahapan urutan prioritas. Yang diurutkan dulu itu adalah guru lulus PG 2021, Bapak Ibu, mulai dari THK2 P1, negeri P1, PPG P1 dan swasta. Dan jika masih tersedia formasi, nantinya itu akan dilanjutkan dengan THK2 atau kita kenal dengan P2. Jika masih tersedia formasi, nantinya dilanjutkan dengan guru honorer masa kerja 3 tahun terakhir. Jika masih tersedia kebutuhan, maka dilanjutkan tes cat untuk pelamar umum. Jadi singkat saja seperti itu ya, supaya tidak membingungkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.